Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bauran pemasaran. Saya sebelumnya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Nisrina Putri Kairani, dan kedua teman saya ada Dewi Catur Wulandari dan Kensa Ajeng Dwi Agustin. Bauran pemasaran terbagi menjadi 4, yaitu ada definisi, tujuan, strategi, dan kesimpulan. Menurut Philip Kotler, bauran pemasaran adalah alat yang digunakan untuk membangun hubungan dengan konsumen dan memenuhi kebutuhan mereka. Kotler juga menyebutkan bahwa setiap elemen dalam bauran pemasaran harus dipertimbangkan secara cermat karena keempat elemen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi keputusan konsumen. Menurut McCarthy, tahun 1960 mengemukakan bahwa bauran pemasaran terdiri dari 4 elemen dasar, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi yang dikenal dengan istilah 4P. Menurutnya, dengan mengatur keempat elemen ini secara strategis, perusahaan dapat menciptakan nilai yang optimal bagi konsumen dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Menurut Jerome McCarthy, mereka memperkenalkan konsep bauran pemasaran atau marketing mix yang berfokus pada pengelolaan elemen 4P. Menurut mereka, perusahaan harus mengoptimalkan pengelolaan keempat elemen ini untuk memastikan keberhasilan strategi pemasaran. Menurut Bernard G. Jaworski dan Ajay K. Kohli, menurut mereka, bauran pemasaran juga harus mencakup pemahaman dalam tentang kebutuhan pasar dan perilaku konsumen. Mereka menekankan pentingnya pemasaran berbasis riset pasar dan adaptasi terhadap perubahan tren pasar. Tujuan dari bauran pemasaran adalah untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan melalui pemilihan dan pengaturan elemen-elemen pemasaran dengan tepat. Elemen-elemen ini meliputi 4P atau yang kita kenal dengan product, price, place, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk dapat berupa barang ataupun jasa. Contoh produk adalah desain, kualitas, feature, merek, dan pelayanan purna jual yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh produk. Penentuan harga yang tepat sangat penting agar produk diterima pasar dan tetap menguntungkan perusahaan. Contohnya berupa diskon, kredit, harga promosi, dan strategi harga seperti penetrasi pasar atau skimming. Yang ketiga adalah place atau tempat. Tempat mencakup semua aktivitas yang perlu dilakukan untuk memastikan produk tersedia di lokasi yang tepat pada waktu yang tepat. Ini melibatkan distribusi dan saluran distribusi. Contohnya berupa jaringan distribusi, toko fisik, e-commerce, dan strategi saluran distribusi. Dan yang terakhir adalah promotion atau promosi. Promosi adalah upaya yang dilakukan untuk memberitahukan, meyakinkan, serta mengingatkan konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya berupa iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, public relation, dan promosi digital. Bauran pemasaran memiliki 7 konsep strategi. Yang pertama ada produk. Produk adalah elemen pertama dalam bauran pemasaran dan merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Juga bisa dibilang dengan pengembangan produk. Yang kedua ada harga atau price, yaitu uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk, dan penetapan harga pemasaran. Contohnya, perusahaan teknologi yang seringkali
skimming dengan harga tinggi. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu untuk merajuk pada saluran distribusi yang akan digunakan untuk memasarkan produk. Yang keempat ada promotion atau promosi, yaitu meliputi semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesadaran, minat penjualan produk. Contohnya kampanye iklan yang disponsori oleh Coca-Cola. Yang kelima ada people atau orang, yaitu konsep yang menekan pentingnya interaksi antar perusahaan dan konsumen, termasuk juga karyawan. Contohnya perusahaan layanan pelanggan seperti Zappos yang sangat dikenal karena pelayanan yang luar biasa. Yang keenam ada proses, yaitu yang mengacu kepada rangkaian langkah-langkah yang akan dilalui konsumen untuk memperoleh produk atau layanan. Contohnya itu ada proses pemesanan dan pengiriman yang cepat di platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Bukti fisik atau physical evidence yang terakhir merupakan bukti fisik yang merujuk pada elemen-elemen yang memberikan persepsi nyata tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Bukti fisik ini sangat penting karena untuk membantu menciptakan kesan pertama yang positif bagi konsumen. Dalam industri jasa, bukti fisik bisa meliputi suasana tempat usaha, desain interior, atau materi promosi yang digunakan untuk membangun citra perusahaan. Contohnya, toko retail dengan desain yang menarik. Bauran pemasaran 7P memberikan pendekatan yang lebih komparatif dan relevan, terutama bagi industri jasa dan bisnis berbasis interaksi langsung dengan konsumen. Dengan mengelola ketujuh elemen ini secara efektif, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan mengoptimalkan kinerja pemasaran produk. Harga, tempat, promosi tetap menjadi dasar pemasaran, namun integrasi dengan elemen orang, proses, dan bukti fisik dapat menciptakan nilai lebih dan membedakan perusahaan dari pesaing. Kesimpulan, bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi strategi yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Keempat elemen ini digunakan untuk menarik pelanggan dan memenuhi kebutuhan pasar secara efektif. Pendekatan ini juga berkembang menjadi 7P dengan tambahan orang, proses, dan bukti fisik. Khususnya untuk bisnis jasa, semua elemen ini harus selaras agar strategi pemasaran berhasil. Sekian pemaparan dari kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.